Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P3K 2021. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Kali ini saya akan membahas soal-soal P3K kompetensi teknis nih teman-teman. Oh iya, ada info menarik nih teman-teman, bagi kalian yang sedang belajar P3K. Kita lulus Bimbel Online nomor 1 akan mengadakan kelas gratis nih pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2021. Kamu bisa mendapatkan informasi dan materi serta pembahasannya secara gratis nih teman-teman. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Catat tanggalnya 26 sampai 27 Februari 2021. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan jawaban seleksi guru P3K tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian seleksi P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya, hanya SKB, seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nih, tipe-tipenya, tipe konten untuk ujian P3K, pertama yaitu kompetensi teknis, sesuai mata pelajaran, butir soalnya ada 50 soal, waktunya adalah 60 menit. Untuk yang kedua, kalian akan diuji dengan tes bakat skolastik atau penalaran. Butir soalnya ada 40 soal, waktunya adalah 60 menit. Ini kalau bobotnya adalah 60%. Setelah kalian lolos di kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, langkah selanjutnya yaitu ujian manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Untuk manajerial, butir soalnya ada 30 soal, waktunya adalah 25 menit. Untuk sosiokultural, butir soalnya 20 soal, waktunya 15 menit. Untuk pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis, butir soalnya ada 10 soal, waktu pengerjaannya 10 menit. Ini bobotnya adalah 40%. Gitu ya teman-teman. Kita akan belajar tentang seleksi kompetensi bidang atau teknisnya. Kompetensi teknis berkaitan dengan pedagogiknya. Ya, kompetensi teknis itu ada pedagogik dan profesionalnya. Kita yang pedagogik dulu. Oke teman-teman, yuk simak baik-baik teman-teman. Cekidot. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang ya betul, yang A. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Untuk kemampuan interaksional adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan artian memiliki dialog aktif dengan yang lain. Kemampuan ini menerapkan bahwa belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi lebih kepada pengalaman dalam mengerti fakta yang diinterpretasikan ke dalam keseluruhan konteks kehidupan. Kemampuan integrasi diri adalah kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral. Kemampuan komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bentuk-bentuk bahasa, kalimat, frase, dan kata, secara lisan atau tulisan yang sesuai dengan situasi dan konteks, dan mempunyai makna yang wajar untuk berkomunikasi dalam suatu kondisi. Soal nomor 2. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP kecuali A. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan sumber materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. B. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari.
C. Menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. D. Penilaian dengan sistem pengujian monistik didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang B. Penilaian dengan sistem pengujian monistik didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Karena pada dasarnya unsur-unsur dalam penyusunan RPP terkait penilaian harus memiliki sistem pengujian yang menyeluruh dan berkelanjutan, didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Oke, teman-teman ya, ini jawabannya adalah yang D ya teman-teman, yang kecuali. Nomor 3, mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya. Merupakan kegiatan PTK dalam langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Yang tepat menurut teman-teman adalah ya, betul. Jawabannya adalah observasi. Observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Untuk yang refleksi adalah merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindakan lanjut PTK. Untuk yang perencanaan adalah merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang berdasarkan hasil observasi. Pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sudah dirancang berdasarkan tahap perencanaan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang observasi ya teman-teman. Soal nomor 4, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang tepat adalah yang B. Simbolik, ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kalau kesulitan akademis meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Itu yang akademis. Kalau kesulitan non-simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Kalau gangguan sosial emosional yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Oke, jadi kalau peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar, maka jawabannya adalah yang simbolik, ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Soal nomor 5, kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor A. 13 tahun 2005, B. 14 tahun 2005, C. 15 tahun 2005, D. 16 tahun 2005. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya, betul, yang B. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nomor 6. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. B. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. C. Guru harus mengenal kemampuan peserta didik. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, betul, yang A. Menurut Paul Suparno, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru adalah 1. Guru harus bermoral dan beriman. Yang kedua, guru harus memiliki aktualisasi diri yang tinggi. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, guru harus terus mengembangkan pengetahuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Soal nomor 7. Faktor eksternal yang memengaruhi proses belajar peserta didik adalah A. Kurikulum sekolah. B. Sikap terhadap belajar. C. Mengolah bahan ajar. D. Cita-cita siswa. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Faktor-faktornya, faktor-faktor eksternal. 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Yang kelima, kurikulum sekolah. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, kurikulum sekolah. Soal nomor 8. Fungsi guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator maksudnya adalah A. Guru memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh peserta didik. B. Guru sebagai penyemangat peserta didik dalam proses pembelajaran. C. Guru dapat membangun atmosfer pembelajaran yang baik serta dapat menjadi mediator bagi peserta didik. B. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah iya, betul, yang D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Fungsi guru sebagai fasilitator dan motivator adalah membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran yang akhirnya mampu membangun semangat dan minat belajar. Soal nomor 9. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung merupakan definisi dari metode A. Metode latihan. B. Metode karya wisata. C. Metode tanya jawab. D. Metode demonstrasi. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah ya, jawaban yang tepat adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah penyampaian materi dengan cara membawa langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengalami dan mengamati secara langsung. Metode latihan adalah metode penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode tanya jawab merupakan cara penyampaian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Metode demonstrasi, metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Metode ceramah, metode penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan cara guru menyampaikan materi melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal.
Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi evaluasi adalah A. Fungsi psikologis, B. Fungsi selektif, C. Fungsi didaktis, D. Fungsi administratif. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah iya. Jawabannya adalah yang B. Menurut Surya Brata 1986 menjelaskan fungsi evaluasi hasil belajar meliputi 1. Fungsi psikologis, 2. Fungsi didaktis, yang ketiga fungsi administratif. Berarti yang di soal ini yang tidak adalah fungsi selektif. Untuk fungsi psikologis yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Kalau fungsi didaktis, bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Fungsi administratif, dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor, akan dapat dipenuhi berbagai fungsi administratif. Oke ya, teman-teman. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya, betul. Jawabannya adalah kurikulum. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Pada tahap ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Untuk menyusun strategi pembelajaran, tidak perlu sistem. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kurikulum. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 12. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, tepat. Jawabannya adalah yang C. Cognitive development. Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Untuk teori belajar condition of learning, tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswanya. Untuk teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Untuk teori belajar social learning adalah dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 13. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, betul. Jawabannya adalah yang B. Connectionism. Karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar classical conditioning,
bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Dalam teori belajar behaviorism, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Untuk teori belajar operation conditioning, tidak mengenal adanya penguatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B, connectionism. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 14. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawabannya adalah yang B. Tes berupa angket. Karena angket gunanya untuk mengukur skala sikap seseorang. Jawabannya adalah B. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 15. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab, dasar dari upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 16. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini karena pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Sosialitas, D. Potensialitas. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang apa? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena sebab tujuan dari humanitas atau humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Humanisasi. Ayo kita bahas soal selanjutnya. Nomor 17. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dengan kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap teman. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mudah berkonsentrasi. Karena mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Oke ya teman-teman, kita bahas soal selanjutnya. Nomor 18. Yang dimaksud dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengembangkan diri, D. Mengerjakan tugas. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah ya, jawabannya adalah yang B. Memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, memecahkan masalah. Ayo kita bahas soal berikutnya, nomor 19. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri, pemantauan diri, evaluasi diri, dan reaksi diri, mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa. Maka, ada prosedur yang harus dilalui yaitu sebagai berikut, kecuali A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, D. Penilaian atau evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A, B, C, D, E. Iya, jawaban yang tepat adalah yang D, penilaian atau evaluasi. Karena penilaian atau evaluasi merupakan komponen atau elemen dari pengaturan pengendalian diri. Jadi jawaban yang tepat adalah D, penilaian atau evaluasi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nomor 20. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang ya, jawabannya adalah D, alumni. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Jadi jawabannya adalah yang D, alumni. Nomor 21. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh, B. Menentukan besar jumlah orang dalam kelas, C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang iya, jawabannya adalah A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Karena jumlah skor-skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Oke. Semuanya ada 5 jumlah skor ya. 40, 70, 80, 90, dan 100. Maka untuk mencari nilai rata-rata, ini dijumlahkan semua dibagi dengan 5 yang tadi ya. Jadi, jumlah skor-skor merupakan pembilangan yang harus dibagi itu ya. Oke, kita bahas nomor 22. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah B. Proses pengaturan diri. Karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, proses pengaturan diri. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti ini disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawabannya adalah D. Belajar menghafal.
Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Ayo kita bahas soal berikutnya. Nomor 24. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini, kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah iya, jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa, karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner. Jadi jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Ayo kita bahas soal berikutnya, nomor 25. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight. B. Kognitif. C. Conditioning. D. Connectioning. Menurut teman-teman adalah yang B. Kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi jawabannya adalah yang B. Kognitif. Penilaian hasil belajar diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Dimensi berikut yang sesuai HOTS dalam berpikir adalah A. Menggunakan informasi pada domain berbeda. B. Menspesifikasi aspek-aspek. C. Menjelaskan ide atau konsep. D. Mengingat kembali. E. Menyebutkan contoh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya betul, jawaban yang tepat adalah yang B. Menspesifikasi aspek-aspek. Kenapa demikian? Karena tingkat kognitif menurut Anderson dan Cradwell 2001 mengklasifikasi dimensi proses berpikir sebagai berikut. Ini tabel dimensi proses berpikir untuk high order thinking skill atau HOTS membedakan menjadi 3. Yang pertama, mengkreasi. Yang kedua, mengevaluasi. Yang ketiga adalah menganalisis. Untuk mengkreasi, tipenya yaitu gagasan sendiri dengan kata kerja mengkonstruksi, desain, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Untuk mengevaluasi, tipenya mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Untuk menganalisis, menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, kata kerja, membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Nomor 27, soal P3K bersama Cekomat UNES. Dalam penulisan soal, guru dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan atau stimulus. Dalam konteks tertentu, sesuai dengan perilaku yang diharapkan, selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan yang menuntut
penalaran tinggi tidak selalu tersedia dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal High Order Thinking Skill atau HOTS, tidak dibutuhkan A. Penguasaan materi, B. Keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal, C. Kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik. D. Media pembelajaran yang tepat. E. Penyusunan kisi-kisi yang sesuai. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang D. Penulisan soal HOTS atau High Order Thinking Skill dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal, penyusunan kisi-kisi soal yang sesuai, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik. Jadi, untuk penulisan soal HOTS tidak dibutuhkan media pembelajaran yang tepat. Tapi yang dibutuhkan adalah penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidik, dan penyusunan kisi-kisi soal yang sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. Tidak dibutuhkan media pembelajaran yang tepat. Soal nomor 28 bersama Cekomat UNES membahas soal P3K. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi. Bertolak dari Permendikbud tersebut, yang termasuk bukan syarat kenaikan kelas adalah A. Kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. B. Nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal B. C. Mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. D. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester dalam tahun pelajaran yang diikuti. E. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang benar. Jawabannya adalah yang B. Karena syarat kenaikan kelas yang pertama, kompetensi inti KI 1 dan KI 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal B. Yang kedua, nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Kalau di option B, itu nilai pengetahuan KI 3 dan keterampilan KI 4 tuntas dengan predikat minimal B. Tetapi untuk dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi, untuk syarat kenaikan kelas, nilai pengetahuan KI 3 dan KI 4 tuntas dengan predikat minimal C. Syarat yang ketiga, mata pelajaran yang tidak tuntas tidak lebih dari 3. Syarat yang keempat, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Syarat kelima, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Begitu ya teman-teman, berarti syarat kenaikan kelas ada 5 ya teman-teman. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian kurikulum 2013 revisi untuk syarat kenaikan kelas. Soal nomor 29 bersama Cekomat UNES, soal-soal P3K.
Belajar menurut Bell Grendel adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. Pada saat seseorang sedang bersekolah. B. Dari bayi sampai tua. C. Pada waktu siswa sudah siap. D. Pada waktu seseorang sedang belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah B. Dari bayi sampai tua. Karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Dari bayi sampai tua. Soal nomor 30 bersama Cekomat UNES membahas soal P3K. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak itu tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal oleh teori A. Classical conditioning dari Pavlov. B. Conditioning dari Thorndike. C. Behaviorism dari Watson. D. Operation condition dari Skinner. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah dalam teori yang A. Classical condition dari Pavlov. Karena dalam teori classical condition ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan. Yang artinya apabila penguatan dihentikan, maka respon akan menurun atau menghilang. Dalam teori belajar connection, tidak dikenal istilah extinction atau kehilangan. Dalam teori belajar behaviorism, tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Dalam teori belajar operation condition, tidak dikenal istilah extinction atau penghilangan. Jadi, untuk kasus ini, seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, berarti kondisi ini mengalami penghilangan yang dikenal dalam teori classical condition dari Pavlov. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 31 bersama Cekomat UNES membahas soal-soal P3K. Pada dasarnya, teori belajar behaviorism sangat menekankan pada A. Proses belajar. B. Perkembangan siswa. C. Hasil belajar. D. Kepandaian siswa. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawaban yang tepat adalah yang B. Perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik ditekankan bukan proses belajar. Dalam teori belajar behavioristik, bukan hasil belajar yang ditekankan. Dalam teori belajar behavioristik, bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Perkembangan siswa. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada perkembangan siswa. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa.
Jadi, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan yang satu, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Yang kedua, harus memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, teman-teman. Itu ya untuk teori Brunner dalam pembelajaran. Kita bahas soal nomor 33 bersama Cekomat UNES belajar tentang P3K. Dikala seseorang siswa mengatakan saya tidak bisa, Pak. Yang paling tepat tindakan guru agar anak mau melakukan latihannya yaitu dengan cara A. Membandingkan dengan temannya, B. Memberikan hukuman dengan tugas gerak yang lebih berat, C. Memarahi dengan kata cemoohan, D. Disuruh untuk berhenti latihan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 adalah ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Membandingkan dengan temannya. Karena dengan cara ini, siswa tersebut akan termotivasi tidak mau kalah oleh temannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ayo kita bahas soal ilmiah. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,
intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai, cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni muktakhir, dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi kerabanan peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu yang diperlukan dan diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawabannya adalah yang C. Ini hal yang tidak perlu diperhatikan, yaitu adalah pemilihan metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, membagi alokasi waktu per jumlah SK KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan keluasan materi. Ayo kita bahas soal berikutnya. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment of learning, penilaian sebagai pembelajaran. Berikut pernyataan yang tidak tepat mengenai pendekatan penilaian adalah A. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh dari assessment of learning. C. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Jawabannya adalah yang E. Mengapa demikian? Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendidikan, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai. Sebagai contoh, berbagai bentuk pilihan sumatif seperti ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional
Berikutnya assessment of learning. Kalau assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sehingga guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik. Memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya, dan bagi guru assessment for learning dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Assessment as learning mempunyai fungsi hampir sama dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaiannya tersebut terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses pembelajaran. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dalam pengajaran regulasi akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian, yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk meroleh hasil belajar yang lebih baik. Fungsi pemahaman, artinya dari pihak guru, siswa, atau pihak lainnya dapat membantu siswa. Fungsi pemahaman, agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi guru. Diharapkan, murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi muridnya. Fungsi pengayaan dimaksud agar remedial teaching dapat memperkaya proses pembelajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajar yang lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar mengajar
lebih dalam artinya waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajar mengajarnya melalui pengajaran remedial. Pengejutnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun segi materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang nomor 6, fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak mengajar remedial, memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dalam mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.